Karena di Blitar nggak tersedia bahan-bahannya, sementara pelanggan mintanya harus dibikin yang begini, pakai bahan ini. Ada yang hampir menipu lah istilahnya. Pelanggannya itu ada yang dari Kanada waktu itu, Kak. Banyak orang yang masih menggantungkan kehidupan dan perekonomiannya kan di Rumah Kebaya Rena tadi. Terus gimana nasibnya? Halo, saya Rena Tadi, owner Rumah Kebaya Rena Tadi dan Sekolah Fashion Design School RFDS atau Rena Tadi Fashion Design School. Alamatnya ada di Jalan Pamenang nomor 18 Kota Blitar. Bisa dilihat di Instagram kami, Rena Tadi Official, ada Rena Tadi Ren dan Rena Tadi Fashion Design School. Jadi awalnya saya membuat usaha ini karena memang dari kecil sejak saya umur 9 tahun saya memang suka bidang fashion design dan saya memutuskan untuk fokus mendalami bidang itu, dan memang cita-cita saya sejak kecil adalah menjadi seorang fashion designer dan pemilik butik. Saya karena punya cita-cita itu waktu SMA, setelah saya lulus dari SMP 1 Blitar, saya kemudian mengambil di SMK 3 Blitar jurusan tata busana. Di situ saya belajar tentang lebih banyak menjahit begitu, tapi saya lebih ingin fokus ke bidang fashion design. Saya ingin mendalami lebih banyak tentang fashion design. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Institut Seni Indonesia Denpasar jurusan fashion design. Dan di sana akhirnya alhamdulillah ilmunya fashion design dapat, ilmu tata busana dapat waktu SMK, seperti itu. Rumah Kebaya Rena Tadi itu dibangun sebenarnya saat saya masih kuliah di ISI Denpasar, jadi tahun 2019. Kemudian saya pulang ke Blitar, di sini didirikan tahun 2020 awal hingga sekarang. Ya, alhamdulillah waktu itu karena waktu saya lulus terus buka usaha ini, kebetulan sepertinya masih jarang yang buka usaha kebaya. Jadi waktu itu alhamdulillah langsung banyak sekali peminatnya. Akhirnya terus saya putuskan untuk merekrut karyawan, merekrut tenaga kerja. Waktu itu di tahun awal itu ada 2 orang yang membantu saya bekerja. Kemudian di tahun-tahun berikutnya karena semakin banyak jumlah pesanan yang masuk, akhirnya saya tambah lagi, rekrut karyawan lagi, hingga sekarang total ada 10 orang yang membantu bekerja di Rumah Kebaya Rena Tadi, begitu. Dulu ya sebetulnya waktu saya SMK itu jujur saya nggak suka menjahit dan nggak terlalu bisa menjahit juga. Tapi kalau soal teorinya atau logikanya nih gimana solusinya supaya jahitan rapi itu insya Allah bisa gitu. Jadi kalau menjahit itu saya terus terang sih jahitnya lama ya, lama banget menurut saya. Jadi mendingan buang-buang waktu kalau saya ngerjakan. Akhirnya mending ya itu tadi saya rekrut orang-orang yang ahli di bidang itu, kan lebih cepet ya Kak proses kerjanya jadinya. Sebenarnya untuk menjahitnya itu sekitar 2 hari. Tapi untuk manik-maniknya, nah itu kan kita mesti cari barangnya di luar kota, permasalahannya ada di situ Kak, makanya prosesnya ini agak lambat gitu loh, karena di Blitar nggak tersedia bahan-bahannya, sementara pelanggan mintanya harus dibikin yang begini, pakai bahan ini, kayak gitu-gitu sih. Nah, sekitar 1 minggu sebetulnya Kak, sudah jadi itu. Jadi makanya setiap orang, meskipun ada 10 karyawan di sini tuh masing-masingnya mengerjakan detailnya itu kan cukup lama karena harus menunggu bahannya datang. Nah kayak gitu. Kalau struggle-nya tentu saja ini ya Kak, harus banyak promosi ya, memperkenalkan diri di Blitar bahwa ini ada fashion designer khusus kebaya dan baju pesta, kayak gitu sih struggle-nya. Nah dengan upayanya waktu itu akhirnya mulai ini ikut fashion show kayak gitu, dan juga mengadakan ini photoshoot untuk katalog seperti itu supaya lebih cepat dikenal masyarakat. Tuh bekerja sama dengan model yang ada di Blitar gitu kan, supaya mereka lebih influencer ya, influencer, jadi lebih cepat dikenal masyarakat itu sih. Mungkin artisnya Blitar ya Kak Rara. Iya. Artisnya Blitar Kak Rara. Ini kan Rumah Kebaya Rena Tadi sebenarnya masih jalan 5 tahun ini ya, tapi untuk ada titik dimana kadang itu merasa ada capeknya juga ya. Capeknya itu karena ada waktu itu, tapi ya sekali itu aja sih. Ada yang hampir
menipu lah istilahnya. Menipunya itu misalkan nih, kayak apa ya Kak? Menipunya itu dalam hal mau apa ya, kayak dia pesan ini tapi kemudian ada rencana untuk tidak bertanggung jawab dengan pesanan dia gitu. Nah, itu untungnya saya langsung sadar kalau orang ini mau berniat tidak baik gitu, makanya bisa dicegah kayak gitu sih. Alhamdulillah waktu itu gitu. Cuma ya ada kalanya capek itu mungkin karena apa ya Kak? Ada beberapa orang juga yang misalkan belum teredukasi ya bahwa keterampilan seperti ini juga perlu dihargai. Keterampilan mendesain, keterampilan membuat baju seperti itu tuh kan ya saya sekolah juga butuh biaya yang lumayan. Terus kemudian merekrut tenaga kerja, orang-orang yang bisa kerja di Rena tadi itu juga orang-orang yang sudah ahli di bidang menjahit ini. Kadang juga mungkin karena belum teredukasi, jadi kenapa sih kok harganya sampai segitu kayak gitu? Iya pernah, pasti kalau ditawar tuh pernah. Mungkin ya memang belum tahu. Nah karena kalau ada yang menawar seperti itu, akhirnya solusi dari kami adalah mengedukasi begini Bu, karena memang kami punya keterampilan seperti ini, terus harus dihargai. Begitu sih Kak. Jadi pesanan yang masuk dalam 1 bulan itu rata-rata kami bisa mengerjakan 25 sampai 38 potong dalam 1 bulan. Kelihatannya sedikit ya Kak, karena memang permintaannya pelanggan kan sangat detail ya. Mintanya nanti modelnya yang ini, kayak gini gitu. Jadi saya rasa mengerjakan jumlah sekian ini sudah ya cukup, dan untuk keberlangsungan usaha ini sudah alhamdulillah bisa jalan gitu. Sekitar maksimal 38 potong. Iya, sekitar 38 potong. Kalau 25 itu biasanya yang pas bulannya pendek, misalkan kayak kepotong Idul Fitri, nah kayak gitu-gitu Kak. Tapi kalau di luar itu sekitar 38 potong dalam 1 bulan. Biasanya untuk baju pernikahan, kemudian untuk wisuda, untuk apa lagi ya, biasanya itu juga Kak, acara duta-duta, nah kayak gitu. Event-event seperti itu sih banyak yang iya, fashion show kayak gitu. Alhamdulillah kalau sejauh ini masih stabil, maksudnya stabil atau bahkan kadang alhamdulillah overload, maksudnya lebih masihan kayak gitu. Yang penting kalau dari kami berusaha itu sih jaga kualitas dan tepat waktu, itu aja soalnya. Jadi kalau misalkan di Rumah Kebaya Rena tadi itu pelanggan datang, terus kemudian ada sesi konsultasi dan pengambilan ukuran, nanti ada sesi desain. Jadi desainnya itu dari saya disesuaikan dengan bentuk tubuh pelanggan. Nah setelah itu untuk kainnya juga nanti kan ada sesi konsultasi ya Kak, ini customer ini pengennya pakai warna apa, terus habis itu nanti untuk kain yang sesuai itu biasanya kita bawakan catatan. Nah nanti mereka belanja sendiri, setelah itu baru kainnya diantar lagi ke sini, terus dibuat pola, kemudian dipotong kainnya, dijahit, dan terakhir finishing. Kalau kita per piece-nya rata-rata itu mulai dari 350.000 Kak, 1 potong. Itu belum termasuk bahan, belum termasuk manik-manik kayak gitu. Nanti tergantung permintaan pelanggan pengennya gimana kayak gitu sih. Sekitar 7 sih Kak, 7 juta itu ada. Jadi karena di Blitar ya kan, maksudnya kita juga menyesuaikan target marketnya orang-orang Blitar sini. Jadi yang sejauh ini sepertinya 7 juta itu sudah ini iya. Bajunya baju pernikahan Kak, tapi juga simple sih sebenarnya, nggak terlalu yang gimana, tapi memang orangnya suka detail, terus pengen manik-maniknya agak banyak, nah kayak gitu. Alhamdulillah dari pelanggannya itu ada yang dari Kanada waktu itu Kak. Ya, dari Kanada ada. Terus habis gitu kita kemarin juga sempat, kalau yang ini ya menjahitkan dari Kanada ada, dari luar kota juga ada. Jadi kita via online kayak gitu, pengukuran juga fittingnya via online, kemudian baju jadi kita kirim ke sana gitu. Kalau untuk persewaan alhamdulillah juga ini sudah kemarin disewa dari luar kota juga, disewa ke Jakarta, ke Jogja kayak gitu sih. Jadi peminatnya bukan hanya dari
masyarakat Kota Blitar, tapi juga dari luar Blitar, dari Malang, dari Kediri, dari Tulungagung kayak gitu sih. Karena banyak pelanggan yang kesini kemudian lihat, oh saya maksudnya alhamdulillah ini Mbak Renata masih muda gitu ya, itu kata pelanggan ya, masih muda tapi kok bisa begini. Pelanggan pengen juga anaknya bisa juga bikin usaha sendiri. Nah itu awalnya karena itu. Terus akhirnya saya coba buka ini RFDS, itu Renatadi Fashion Design School. Itu ada 3 macam kelas Kak. Jadi di sana ada Fashion Design for Kids and Teens, itu untuk anak dan remaja. Jadi untuk pemula banget ya fashion desainnya. Kemudian ada juga Fashion Design and Pattern Making Class. Jadi itu fashion design dan ini kelas membuat pola untuk kelas profesional. Kemudian yang terakhir ada sewing class atau kelas menjahit. Di situ alhamdulillah sudah mulai ada peminatnya, dan kemarin karena saya ingin menunjukkan hasil karya siswa saya, itu akhirnya saya selenggarakan fashion show kemarin tanggal berapa ya? Pokoknya bulan Februari di Auditorium Soekarno itu saya selenggarakan fashion show supaya ini siswa-siswa saya bisa menampilkan hasil karyanya. Jadi karyanya kan mendesain ya, anak-anak kecil itu bikin desain baju, kemudian diwujudkan jadi busana, setelah itu ditampilkan, diperagakan oleh model kayak gitu, supaya mereka punya pengalaman ini di belakang panggung, pengalaman bertemu model, pengalaman bertemu penjahit kayak gitu. Motivasinya tentu yang pertama yang diingat adalah harus bersyukur dulu. Kalau saya ya, ini versi saya ya, bersyukur dulu karena memang untuk membangun ini juga nggak mudah sejujurnya. Jadi banyak sekali perjuangan tapi ternyata alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Terus yang kedua juga banyak orang yang masih menggantungkan kehidupan dan perekonomiannya kan di Rumah Kebaya Renatadi. Itu yang jadi semangat buat saya. Nanti kalau seandainya sampai berhenti, terus gimana nasibnya kayak gitu. Terus yang ketiga tentu aja karena masih banyak sekali pelanggan yang paham dan pelanggan yang bisa mengapresiasi karya-karya kami. Itu Kak yang sangat maksudnya, oh ya udah sih paling 1-2 orang yang kayak nawar-nawar kayak gini, tapi yang lainnya sebagian besar kayak mengapresiasi. Terus juga orang-orang tuh tanpa diminta alhamdulillah kayak bantu promosikan kayak gitu. Akhirnya kalau gitu mending ya mau nggak mau saya harus lebih semangat gitu, karena banyak sekali faktor yang nanti sayang gitu kalau sampai berhenti kan gitu ya. Kalau saya ya, kalau di Rumah Kebaya Renatadi itu lebih ke saya ingin menciptakan sesuatu yang simple tapi elegan itu Kak. Jadi karena saya juga nggak terlalu suka yang terlalu berlebihan ya. Saya ingin menciptakan desain-desain itu yang simple aja gitu, kelihatan simple tapi bisa dipakai di semua acara dan timeless tentunya ya pengennya. Karena kalau misalkan kita cuma ngikuti tren, ikut-ikutan, mungkin tahun ini laris, tahun depannya udah nggak laku lagi kan gitu. Jadinya saya ingin menciptakan sesuatu yang beda, itu sesuatu yang simple, elegan, timeless, bisa dipakai sepanjang waktu gitu. Harapan saya Rumah Kebaya Renatadi bisa terus maju, bisa terus berkembang, semakin dikenal masyarakat, dan juga tentunya harapan kami selalu bisa menjaga kepercayaan masyarakat ya, menjaga kualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, seperti itu.